semuanya. Apa kabar di hari ini? Baik-baik saja kan? Hari ini kembali dengan Media Belajar Channel. Kita akan belajar IPA tentang topik pencemaran udara. Ini adalah bagian kedua dari bab tentang pencemaran. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau barang-barang perkakas, properti. Di akhir sesi ini, adik-adik semua akan memahami tentang yang pertama, macam-macam pencemaran udara. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran udara. Dan yang ketiga, dampak pencemaran udara. Ketiga topik ini akan menjadi bahasan utama dalam video kali ini. Yang pertama, macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara yang pertama adalah pencemaran udara primer, dan yang kedua, pencemaran udara sekunder. Apa itu pencemaran udara primer? Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Misalnya meningkatnya karbon dioksida akibat aktivitas pembakaran oleh ulah manusia. Itu kita kelompokkan ke dalam pencemaran udara primer. Sedangkan pencemaran udara sekunder disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya reaksi ozon. Contoh, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Kedua, faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara. Misalnya, gunung meletus dan kebakaran hutan. Faktor penyebab yang kedua, aktivitas manusia. Kegiatan manusia tak terkendali mengakibatkan banyak sekali terjadi pencemaran. Misalnya, pembakaran sampah secara sembarangan, asap-asap yang keluar dari pabrik-pabrik, asap-asap kendaraan bermotor, dan asap rokok menimbulkan pencemaran udara yang sangat mengkhawatirkan. Dampak pencemaran udara. Apa saja dampak pencemaran udara bagi kita? Yang pertama, bagi kesehatan. Kualitas udara yang menurun berdampak pada munculnya berbagai penyakit. Misalnya, ISPA, infeksi saluran pernapasan, dan emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema adalah gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Bisa berakibat sangat fatal. Karbon monoksida yang terlalu banyak di udara, lebih banyak dari oksigen, dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Akibatnya tubuh kekurangan oksigen, sehingga sesak napas, terjadi pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Dampak pencemaran udara yang kedua, terjadinya hujan asam. Apa itu hujan asam? Ini dampak yang sangat buruk bagi tumbuhan khususnya. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi atau dari corong-corong pabrik membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman-tanaman setempat. Dampak pencemaran udara yang ketiga, terjadinya efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. Jadi efek rumah kaca bukan karena rumah-rumah yang memiliki banyak kaca. Karbon monoksida dan karbon dioksida membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam, seperti pada rumah kaca. Jadi panas yang dari matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke langit, tetapi tidak bisa karena terhalang oleh karbon monoksida dan karbon dioksida yang telah mencemari udara kita. Dampak buruk yang keempat,
rusaknya lapisan ozon. CFC, klorofluorokarbon, merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, freezer, AC, dan aerosol. Nah, ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen saat penyusun lapisan ozon. Akibatnya, ozon terurai dan berlubang. Padahal kita tahu, ozon berfungsi sebagai lapisan pelindung bumi, tameng bumi, dari panas matahari. Sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari akan memicu kanker. Nah, dengan adanya lapisan ozon, maka dampak yang ditimbulkan bisa diredam sehingga berkurang. Nah, apa jadinya jika lapisan ozon kita berkurang? Berlubang. Ini yang berbahaya bagi kesehatan. Sayangnya juga, pemanasan global yang terjadi salah satunya disebabkan oleh rusaknya lapisan ozon. Syukur saat ini klorofluorokarbon untuk pendingin dan aerosol sudah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Jika tidak, dampaknya akan semakin buruk. Sekian dulu video untuk kali ini. Nantikan video berikutnya tentang pencemaran tanah. Terima kasih banyak sudah menonton Media Belajar Channel.